A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu semua para pemirsa dan selamat malam para murid santri dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan malam hari ini Guru memberi pemahaman baru lagi melalui videonya, diberi judul Pemahaman Masa Depan. Ini sangatlah penting guru menyampaikan melalui video ini agar menjadikan catatan khususnya bagi murid santri, karena peradaban selalu mengarah kepada ke depan, tidak akan pernah mundur. Baiklah para pemirsa, sesuai dengan judul Pemahaman Masa Depan atau pemikiran masa yang akan datang. Pemikiran ini sangatlah sulit bagi manusia di era-era sekarang. Semoga nanti para pemirsa diberi kemampuan dan kecerdasan, mampu memahami apa yang aku sampaikan melalui video ini, karena ini akan terjadi dan akan berlaku bagi peradaban ke depan, khususnya bagi murid dan santri ya. Sebelum memberi pemahaman peradaban masa depan, diulaslah oleh guru tentang peradaban sekarang. Cara berpikirnya begini. Kehidupan di era sekarang selalulah ditentukan peradaban masa kemarin dan kemarin dan kemarin. Artinya kita sadar bahwa kehidupan manusia ini ditentukan oleh orang-orang terdahulu dari cerita dan ceritanya dan sejarah-sejarahnya. Sehingga kita tidak bisa menentukan kehidupan sekarang ini sesuai dengan apa yang kita mau. Itu satu contoh atau satu bukti bahwa kehidupan ini sudah ditentukan dari peristiwa masa lampau. Satu contoh dalam kehidupan di era sekarang, guru membahas di dalam peradaban tahun 2000 Masehi aja, atau mengikuti peradaban kalender Masehi. Sekarang tahun 2023 Masehi. Sebagian ahli sejarah dan ahli cerita banyak menceritakan tentang kehidupan di alam dunia. Bagi juga kalangan, bagi anak-anak kadang tidak paham adanya suatu peradaban sejak tahun 2000, dimulai dari tahun 1 Masehi ya. 1 Masehi diibaratkan adanya satu kelahiran beliau Isa al-Masih alaihissalam. Dari cerita itulah berkembanglah suatu cerita atau suatu ajaran atau suatu keyakinan. Ini dipahami ya, keyakinan. Dari cerita itu diberilah cerita-cerita orang terdahulu adanya peristiwa yang disebut Perang Salib. Di situ dibuatlah cerita-cerita dari orang-orang yang membuat narasi sumber cerita, seakan-akan terjadinya permusuhan dua kubu antara Islam dan Kristen. Sehingga dari cerita itu mempengaruhi dari generasi yang berikutnya. Sehingga cerita dan cerita itu terus dan terus menerus. Bila ditarik kesimpulan para pemirsa, sejak adanya cerita atau peristiwa itu sampai ini hari tahun 2023 Masehi, seakan-akan yang Kristen tidak ingin kalah, yang mempunyai keyakinan dari Islam juga tidak ingin kalah. Terjadinya pemikiran-pemikiran yang kadang tidak benar dan kurang tepat, sehingga merugikan banyak manusia, merugikan peradaban, merugikan negara, bahkan merugikan umat itu sendiri karena tidak tahu sejarahnya, terasumsi dari cerita-cerita yang tidak diketahui juga. Lantas apa hubungannya guru dengan apa yang dimaksud video ini? Guru menganalisa dari dua peristiwa, satu dari keyakinan
dari agama yang diyakini manusia di seluruh dunia. Ya, anggap saja guru memakai analisa dari Kristen, disebutlah kata yakin. Di dalam yang beragama Islam, bahasa yakin tidak mau memakai bahasa iman. Ya, ada dua kata, yakin dan iman. Nah, dari pemahaman itulah ada kata yakin dan iman itu mempengaruhi pola pemikiran bangsa manusia. Ini nanti diulas oleh guru ya. Semoga video ini mudah dicerna karena ini sulit nanti. Guru berbicara tentang yakin. Apa sih yakin itu? Macam hal manusia menerangkan tentang kekuatan daya pikir macam-macam. Ada lagi diberi pertanyaan oleh guru, iman itu apa sih? Macam-macam hal. Satu contoh di pola pikir manusia atau di dalam pemikiran manusia mempunyai keinginan. Yang satu mempunyai keimanan. Ditarik garis ya, lurus ya. Keimanan ditarik hampir sama dengan keyakinan. Dari mana tumbuhnya, dari mana adanya suatu keyakinan itu? Para pemirsa diajak berpikir ya. Dari mana asalnya keyakinan itu tumbuh? Dari mana keimanan itu tumbuh? Belajar berpikir. Ada yang mengatakan keimanan itu dari pengalaman. Keimanan dari motivasi. Boleh manusia berkhayal menerangkan dengan pemikiran semacam itu. Tapi menurut guru salah. Coba pahami betul-betul para murid, para santri ya. Keimanan atau keyakinan tumbuh itu dimulai dari harapan atau cita-cita atau juga disebut tujuan ya. Satu contoh lihat. Ada manusia mempunyai keinginan membangun rumah. Saya modal sekian rupiah. Saya beri semen sekian bal. Menimbulkanlah sesuatu keyakinan. Ini pasti berhasil, ini pasti jadi. Sama. Aku sekolah di perguruan tinggi. Aku yakin akan menjadi begini. Bila ini saya tambah itu, saya yakin dan percaya dan iman akan menghasilkan ini. Bisa dipahami para pemirsa? Jadi suatu keyakinan itu tumbuh karena adanya tujuan. Clear, tidak terbantahkan. Lantas dari kata yakin dan iman, ada substansi pembahasan dari peradaban manusia, satu contoh dari agama kita, Islam. Keyakinan dibagi satu, iman atau yakin bagi manusia yang berkapasitas pemikiran sangat pendek atau juga disebut orang yang tidak mempunyai pendirian, disebutlah iman taklid. Bahasa Jawa Maduranya itu noro bontek, orang tidak mempunyai prinsip, itu taklid. Ada pemahaman iman atau pola pikir yang level kedua, namanya itba atau ittiba. Dia mengeluarkan energi pikirannya mempercayai karena berdasarkan tulisan. Jadi tulisan apapun itu dibuat keyakinan. Lantas ada yang ketiga disebut namanya iman atau yakin. Level keempat, otak manusia dididik dengan bahasa ainul yakin. Yang terakhir, manusia mengharapkan sesuatu keimanan yang solid, yang valid, disebutlah hakul yakin. Untuk mendapatkan ainul yakin dan hakul yakin, manusia mengeluarkan waktu, biaya, tenaga, energi, belajar kitab, belajar banyak hal. Pertanyaannya, benarkah
yang sudah mempelajari kitab-kitab yang sudah dikeluarkan orang-orang terdahulu, mampukah menghasilkan yang disebut hakul yakin? Mungkin bagi manusia bisa mengatakan iya, tapi bagi guru no, tidak. Lantas apa hubungannya guru? Coba. Dari urutan kapasitas kecerdasan atau keyakinan bangsa manusia, guru memakai barometer dari yang taklid sampai hakul yakin, sampai manusia yang hakul yakin diyakini, digelari mempunyai sebutan sampai gelar identitasnya hampir nilai-nilai ketuhanan. Kita uji ya melalui video ini, semoga kalian dimampukan. Menurut para pemirsa, manusia mempunyai makom derajat apa yang sehingga mempunyai keyakinan yang disebut hakul yakin? Gambarkan menurut Anda masing-masing. Satu contoh, anggap aja guru kita atau guru Anda atau sosok yang diyakini manusia. Kita memakai barometer yang standar aja. Sebutan mungkin di era sekarang kiai. Benarkah yang diyakini manusia itu yang bergelar kiai itu imannya, yakinnya itu sudah hakul yakin? Ataukah di atasnya ada yang disebut ulama? Benarkah ulama itu imannya juga hakul yakin? Di atas ulama ada yang disebut wali. Benarkah yang disebut, yang digelari selama ini ada dalam peradaban manusia wali itu imannya juga hakul yakin? Di atas para wali ada katanya ambiya. Benarkah ambiya itu imannya juga hakul yakin? Di atas ambiya ada bahasa yang hampir sama. Para nabi. Benarkah para nabi itu imannya hakul yakin? Di atas nabi ada yang disebut ulul azmi. Benarkah sang ulul azmi itu imannya juga hakul yakin? Di dalam jajaran ulul azmi diringkas sebagai sebutan rasul. Benarkah seorang rasul itu mempunyai iman itu hakul yakin? Coba guru membuat perbandingan selama peradaban manusia ini tentang iman. Semoga Anda diberi kemampuan ya. Coba ditelaah bahasa guru. Dari manusia yang mempunyai kapasitas seperti itu, guru memberi pertanyaan, benarkah mereka-mereka itu imannya hakul yakin? Lantas guru memberi pertanyaan yang kedua. Dari di antara yang disebut tadi, siapakah iman yang tertinggi di atasnya Rasul? Para murid, para santri, ini sulit ya. Karena ini guru menerangkan pemahaman masa depan. Dan ini pasti akan terjadi khususnya bagi murid dan santriku. Rasul sebagai panutan manusia, tapi manusia tidak pernah menguji kapasitasnya, orang-orang seperti itu. Di atas Rasul, siapakah imannya yang betul-betul hakul yakin? Jawab menurut Anda masing-masing. Saya beri waktu 2 detik. Boleh terserah jawaban Anda. Tapi guru melalui video ini memberi jawaban satu. Kira-kira di antara dari yang disebutkan, yang disosokkan, yang diilustrasikan, ada makhluk atau manusia yang makom derajatnya tertinggi di dunia. Imannya hakul yakin. Kira-kira dengan imannya Tuhan, hakul yakin mana? Atau tinggi mana? Ini sulit ya para pemirsa. Karena ini pemahaman masa depan ini. Masih bisa memahami enggak? Manusia mengakui Nabi Rasul mempunyai keimanan yang macam-macam. Ada keimanan yang sangat tinggi atau maha tinggi. Disebutlah di situ diwakili dengan bahasa Tuhan.
Kira-kira menurut pemirsa, hakul mana keimanan bangsa manusia dengan keimanan bangsa Tuhan? Ini sulit, tapi semoga kalian mampu mencerna. Mengapa guru membuat perbandingan bangsa manusia dan Tuhan? Karena keyakinan dan keimanan itu terbentuk dari adanya tujuan. Kembali lagi, mana iman yang hakul? Para rasul, para nabi, para anbiya, dan Tuhan. Kemungkinan para pemirsa menjawab Tuhan. Boleh. Kalau manusia nilai yakinnya anggap aja 100 mentok maksimal persentasenya. Artinya Tuhan memiliki keyakinan 1000%. Karena mewakili simbol Tuhan. Tarik lurus ya. Adanya keyakinan tadi dari mana? Adanya keinginan, adanya tujuan. Kita dididik oleh guru-guru kita. Satu contoh, guru mengambil satu simpel kalimat. Telah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Otak manusia, pemikiran manusia, energi manusia menghayal, mengharap sesuatu, menggambarkan ilustrasi seakan-akan Tuhan kuasa. Berhubung karena bahasa itu menerangkan kehendak, mempunyai keinginan membuat produk. Keyakinannya berapa persen sangholik digambarkan ilustrasi otak manusia? 1000%. Tatkala manusia menghayalkan Tuhan menciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Close, lihat kita. Dunia sekarang penghuni manusia 8 miliar lebih. Berapa persen yang melakukan ibadah dan berapa persen yang tidak beribadah? Kalau banyak yang tidak beribadah, artinya keyakinan Tuhan gagal atau berhasil. Sulit para pemirsa. Coba. Tuhan mempunyai keinginan dengan seyakin-yakinnya Sang Maha Tuhan, aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Produknya ini loh gagal. Subhanallah. Lantas gimana guru? Coba pahami. Tuhan mempunyai cita-cita, keyakinannya 1000%. Umatnya ada yang error, ada yang maksiat, ada yang pencuri, ada yang pembual, ada yang penipu. Kira-kira keyakinan Tuhan itu loh berapa persen? Faktanya apa? Gagal dengan keyakinan yang 1000%. Lantas bangsa manusia mempunyai keimanan dan keyakinan hanya berapa persen? Kira-kira benarkah cita-cita manusia dengan keyakinan? Apakah betul keyakinanmu akan terwujud? Sulit. Semoga kalian dimampukan. Coba. Ada lagi dalam cerita kitab kita diajarkan guru kita. Bahwa aku turunkan Adam dari surga. Aku turunkan Adam ke bumi sebagai khalifahku. Lantas di bumi, manusia membuat kerusakan, peperangan, pembunuhan, membuat kekacauan. Apakah benar itu yang dimaksud khalifah di bumi? Belum lagi nanti diprediksi adanya perang ketiga, kalau toh perang nuklir itu terjadi. Kira-kira keyakinan Tuhan ini terjadi atau tidak? Lah lantas kalau toh yang dipuja bangsa manusia itu Tuhan mempunyai keyakinan 1000%, itu tidak terbukti. Lantas 2000 tahun kita bangsa manusia, Anda bangsa manusia, dididik orang-orang disuruh iman dan yakin. Apa artinya? Semoga video ini mampu membuka pemahaman bangsa manusia, sehingga bangsa manusia yang kemarin-kemarin kalian terpuruk
dari cerita-cerita orang-orang terdahulu. Sehingga terbukanya pemahaman seperti ini, bangsa manusia, kalian akan sadar akan dirimu sebagai manusia. Sehingga kalian akan jadi manusia yang betul-betul manusia tanpa adanya keyakinan. Lantas bagaimana guru kalau tidak ada keyakinan? Tatkala manusia sudah tidak yakin tentang sesuatu, justru manusia itu disebut bangsa manusia yang sadar. Semua sudah berjalan dengan sesuai sang kodrat ilahi itu. Itulah yang disebut bangsa manusia. Sehingga manusia di dunia hanyalah melakukan sebagai kewajibannya. Waktunya makan, dia makan. Waktunya puja, melakukan puja. Waktunya mencukupi kebutuhannya, waktunya. Dia tidak ada keyakinan yang mengatasnamakan Tuhan, tidak meyakinkan atas nama hal-hal yang tidak berguna. Itulah bangsa yang terdidik dan itulah bangsa manusia yang betul-betul manusiawi. Lantas bagaimana guru? Kalau itu 2000 tahun seperti kemarin terjadinya seperti ini. Lihatlah dunia sekarang, terutama di negara kita. Mengambil dua sisi kubu, antara agama A dan B yang sering bertikai dan berkelahi. Yang satu mengatasnamakan keyakinan, yang satu mengatasnamakan keimanan. Lihatlah perilakunya. Kedamaian tidak ada, selalu keburukan. Karena energi dibuang hal-hal yang tidak berguna. Semoga video ini betul-betul mampu merahmati kalian, khususnya kalian bangsa manusia. Karena yang aku buka adalah sesuatu hal yang tabir, yang menyeliputi bangsa manusia 2000 tahun. Dan melalui video ini guru pun berpesan kepada para pemirsa. Pahamkan putra-putri Anda. Hati-hati dengan kalimat-kalimat yang sudah ditebar sudah 2000 tahun. Satu, biasanya mengatasnamakan tauhid. Dua, mengatasnamakan kaidah. Sehingga dengan kata tauhid dan kaidah seakan-akan manusia itu mempertahankan kebodohannya. Itulah problem di dalam kehidupan bangsa manusia kurang lebih 2000 tahun. Lantas kalau sudah mengerti begini bagaimana guru? Guru menasihatkan khususnya para murid dan santri. Apa yang aku ajarkan kepadamu itu tidak butuh kalian imani dan tidak butuh kalian yakini. Apa yang aku ajarkan itu adalah ketepatan dan kepastian. Lakukan sesuai apa yang diajarkan guru. Pastilah kalian akan mendapatkan sesuatu kepastian dari Sang Maha Pencipta yang Maha Kuasa. Wabillahi taufiq walhidayah waridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.